Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asti Juliani Disi dengan NIM 66702304149. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul representasi politik dalam kebijakan populis. Terutama saya akan menganalisis bagaimana peran DPR dalam pengesahan program makan bergizi gratis pasca pemilu tahun 2024. Seperti yang kita tahu bahwa dalam sistem demokrasi, DPR memiliki fungsi yang sentral, seperti legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Namun, dalam praktiknya ini masih saja sering terdistorsi oleh kepentingan elektoral. Meski tujuannya baik untuk mengatasi stunting dan meningkatkan gizi pelajar, akan tetapi kebijakan ini tuh justru menuai kontroversi atau menuai kritik karena terlihat cenderung terburu-buru dalam proses pengesahannya. Nah, dari sinilah pentingnya untuk melihat apakah DPR ini tuh dapat menjalankan fungsi representasinya dengan substantif atau hanya simbolik. Maka disinilah timbul pertanyaan, bagaimana sih DPR ini tuh dapat menjalankan fungsi representasinya, terutama dalam proses pengesahan program MBG ini. Yang tujuannya yaitu untuk menganalisis bagaimana fungsi representatif DPR dalam kebijakan populis, serta menilai efektivitas proses legislasi dan apa hambatan politik maupun kelembagaan di baliknya. Lalu teori yang saya gunakan yaitu teori representasi politik dari Hannah Pitkin, yang dimana Hannah Pitkin ini membagi representatif menjadi 4. Yang pertama ada formal, simbolik, deskriptif, dan juga substantif. Nah, fokus pada penelitian ini yaitu representatif substantif, yang dimana wakil rakyat ini tuh hadir sebagai perwakilan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya sekedar hadir secara prosedural. Lalu, dalam pendekatannya, saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang dimana saya menganalisis jurnal akademik, dokumen resmi, media daring, serta laporan dari kelembagaan terkait. Teknik analisisnya menggunakan teknik analisis isi dengan merujuk pada dimensi representasi politik dan karakter kebijakan populis. Lalu, dalam hasil penelitian ini, saya menemukan 5 temuan utama. Temuan pertama yaitu DPR lebih berperan simbolik daripada substantif. Mengapa demikian? Karena DPR ini cenderung menjalankan representatif simbolik, yakni hanya menjadi sebagai lembaga formal yang menyetujui kebijakan karena status kelembagaannya sebagai wakil rakyat, tanpa menampilkan sikap kritis terhadap suatu kebijakan. Yang seperti kita tahu bahwa dalam proses pengesahan MBG ini tuh terjadi dengan cepat, dan DPR lebih tampak sebagai stempel politik dari agenda eksekutif ketimbang lembaga deliberatif. Hal ini tuh menjadi indikasi lemahnya kedalaman representatif dalam menjamin bahwa kebijakan tersebut tuh benar-benar berpihak pada kebutuhan dan realitas masyarakat. Lalu temuan yang kedua itu ya adanya proses legislasi yang berlangsung cepat dan minimnya deliberatif kritis. Nah, yang dimana dalam program MBG ini merupakan suatu kebijakan nasional besar yang menyangkut alokasi sumber daya publik dalam skala luar biasa. Anggaran tahap awal pada program MBG ini di tahun 2025 dialokasikan sebesar 71 triliun dengan target menjangkau lebih dari 16 juta siswa dari tingkat SD hingga SMA di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau alias 3T. Namun, dalam proses ini tuh terjadi secara terburu-buru tanpa adanya deliberasi kritis, yang dimana Komisi X atau Komisi 10 DPR bidang pendidikan dan Komisi 11 di DPR bidang anggaran yang seharusnya memainkan peran strategis dalam menilai kesiapan teknis dan keuangan ini tuh tidak menunjukkan tanda-tanda adanya uji tuntas atau pengujian mendalam terhadap kebijakan. Padahal sebagaimana dicatat dalam laporan World Bank tahun 2021 dan CIPS Indonesia 2024, kebijakan berbasis program sosial berskala nasional harus melalui proses evaluatif yang berbasis bukti atau evidence based policy agar dapat terukur dan berkelanjutan. Nah, minimnya pembahasan ini tuh menunjukkan bahwa fungsi legislasi DPR telah kehilangan elemen deliberatif, sehingga dalam kebijakan ini tuh berpotensi tidak terintegrasi dengan baik dalam tata kelola pemerintahan. Temuan ketiga yaitu adanya dominasi politik koalisi yang menghambat independensi DPR,
Yang seperti kita tahu, setelah pemilu tahun 2024, DPR ini tuh dikuasai oleh koalisi besar pendukungnya pemerintahan terpilih, yaitu Prabowo dan Gibran. Nah, dalam konteks ini, DPR itu tuh tidak tampil sebagai lembaga independen yang mampu menyeimbangkan kekuasaan eksekutif melalui fungsi pengawasan kritis. Hal ini juga didukung oleh penelitian Wicaksono pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka di Indonesia ini tuh memperkuat loyalitas anggota DPR kepada partai politik, bukan kepala konstituen. Akhirnya, fungsi representasi ini tuh sering bergeser yang seharusnya substantif menjadi sekedar prosedural dan simbolik. Nah, kondisi ini tuh sangat problematis karena menciptakan kesenjangan antara kepentingan rakyat dan agenda politik elit. Yang dimana dalam hal ini tuh dinilai bahwa DPR ini terlalu tunduk pada kehendak eksekutif atau partai, maka kebijakan publik menjadi rentan terhadap sosialisasi, kehilangan kualitas, teknokratis, dan tidak mencerminkan kebutuhan real masyarakat. Lalu hasil temuan yang keempat yaitu program MBG ini tuh beresiko menjadi beban fiskal jangka panjang, yang dimana kita tahu bahwa program MBG ini memang memiliki dimensi pro rakyat dan dampak sosial yang menjanjikan. Seperti penelitian Al-Babur Rohim dan kawan-kawan pada tahun 2025 ini tuh mencatat juga bahwa program ini tuh mampu menurunkan angka stunting sebesar 15%, yang mana meningkatkan indeks massa tubuh siswa dan meningkatkan kehadiran siswa hingga 10% di sekolah-sekolah. Namun dari sisi fiskalnya ini tuh, program ini tuh menimbulkan resiko serius terhadap anggaran negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa defisit fiskal pada tahun 2025 itu tuh diproyeksikan berada di sekitar 2,4% sampai 2,8%, angka yang mendekati batas aman fiskal yang diatur dalam UU Keuangan Negara. Akan tetapi, defisit fiskal ini tuh di tahun 2025 itu tuh meningkat dibanding di tahun 2023 dan 2024. Bisa dilihat pada grafik ini. Nah, dari grafik ini tuh terlihat bahwa di tahun 2023 defisit fiskal itu di angka 2,1, sedangkan 2024 di angka 2,2. Kan tetapi meningkat pada tahun 2025 di angka 2,4 sampai 2,8. Nah, dalam hal ini tuh jika DPR tidak berperan aktif dalam mengawal efisiensi dan keberlanjutan fiskal dari program MBG ini tuh, maka program ini juga tuh berpotensi menjadi beban jangka panjang, terutama jika pendanaannya tidak disertai dengan anggaran dan perbaikan kebijakan sektoral yang mendukung. Nah, tanpa skema pendanaan jangka panjang ini tuh, justru program MBG ini tuh dapat menjadi bom waktu fiskal gitu loh, bukan menjadi solusi sistemik. Temuan yang terakhir yaitu adanya kurangnya partisipasi publik dan akuntabilitas dalam kebijakan MBG ini. Dalam hal ini tuh program MBG juga tuh dikritik gitu, karena kurangnya perlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan. DPR itu tidak membuka kanal komunikasi dua arah seperti forum publik, dengar pendapat, atau konsultasi digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik atau masukan terhadap desain program ini. Hal ini juga dibuktikan dari penelitiannya Denok Oktawila dan kawan-kawan pada tahun 2025 dan Al-Babur Rohim dan kawan-kawan tahun 2025, yang menyatakan bahwa program MBG ini tuh menghadapi hambatan serius dalam implementasi seperti keterbatasan logistik, minimnya pelatihan gizi untuk guru dan orang tua, serta kurangnya koordinasi administrasi pemerintah. Nah, ketiadaan mekanisme akuntabilitas partisipatif ini tuh memperlihatkan lemahnya fungsi representasi DPR sebagai perpanjangan suara rakyat. Karena representasi yang ideal tuh menuntut pelibatan aktif rakyat, bukan sekedar pengesahan kebijakan atas nama rakyat. Maka tanpa hal itu tuh DPR jadi terlihat hanya menciptakan dan hanya memperkuat citra populis tanpa memperjuangkan efektivitas kebijakan. Nah, di sini kita bisa lihat grafik yang menggambarkan dampak teknis program MBG tersebut. Nah, berdasarkan hasil pilot project, ada peningkatan
IMT siswa dari 17,5 ke 18,7, serta penurunan anemia dari 30% ke 15%, dan kehadiran siswa itu meningkat dari 85% ke 95%. Bahkan pendapatan UMKM lokal yang ikut dalam program ini tuh naik dari 2,5 juta sampai 33 juta. Nah, artinya secara teknis ini tuh program ini tuh baik, tapi tetap perlu pengawasan dan penguatan akuntabilitas. Nah, temuan-temuan ini tuh menunjukkan bahwa fungsi representasi DPR telah bergeser dari substantif ke simbol. Mengapa? Karena kebijakan sebesar MBG itu disahkan tanpa uji tuntas gitu. Dan DPR tuh tidak memainkan peran kritis untuk mengawal prosesnya. Hal ini tuh berbahaya karena tanpa kontrol legislatif yang kuat, program yang baik sekalipun tuh bisa saja gagal dalam implementasinya atau justru akan membebani negara secara fiskal. Maka DPR tuh seharusnya menjadi aktor yang aktif mengoreksi dan memastikan kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekedar menyetujui agenda politik aja. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa DPR ini tuh belum menjalankan fungsi representasi politik secara substantif dalam pengesahan MBG ini. Fungsi pengawasan dan legislasi berjalan secara simbolik dan prosedural. Maka dari itu saya merekomendasikan adanya pembentukan pansus pengawasan MBG, lalu kedua adanya pelibatan masyarakat dalam evaluasi dan juga adanya integrasi edukasi gizi ke kurikulum dan evaluasi fiskal berbasis data oleh lembaga seperti BPK dan Bappenas. Demikian presentasi dari saya. Harapan saya ke depan yaitu semoga DPR bisa lebih menjalankan fungsi yang lebih substantif dalam kebijakan publik, agar demokrasi kita tuh tidak hanya prosedural, tapi juga benar-benar akuntabel. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.